Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hijrah artinya melakukan perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menegakkan agamanya. Hijrah dalam Islam diperintahkan. Bahkan termasuk fenomena nyata atau ciri nyata orang yang punya loyalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada orang-orang yang beriman. Ciri utama adalah dia berhijrah dari tempat yang dia tidak bisa menegakkan agamanya. Hijrah dari tempat yang penuh dengan kekufuran, perbuatan maksiat, untuk bergabung bersama orang-orang yang beriman, yang di situ dia bisa menegakkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dimulai dengan berhijrah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin. Kemudian berhijrah dari tempat yang banyak maksiat dan kerusakannya ke tempat yang paling tidak lebih sedikit perbuatan maksiat dan kerusakannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibadi inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya bumiku luas, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hanya kepadakulah hendaknya kalian menyembah, beribadah. Yakni ketika kalian tinggal di satu tempat, di situ tidak bisa kalian menegakkan agama, tidak bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, maka berpindahlah ke bumi Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, karena bumi Allah itu luas. Kemudian berhijrah meninggalkan tempat yang buruk. Meskipun di tempat atau di lingkungan yang di situ merupakan secara umum adalah negara kaum muslimin, tapi banyak keburukannya. Kita diperintahkan untuk mencari tempat yang lebih bisa kita menegakkan agama, lebih sedikit kemungkaran dan kemaksiatan di tempat tersebut. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang dari Bani Israel yang membunuh 100 nyawa. Terakhir dalam kisah tersebut dia bertanya kepada orang yang berilmu, Halli min taubah, apakah masih ada taubat bagiku? Maka orang yang berilmu ini menjawab, Na'am, wa man yahulu bainaka wa bainaha. Iya, siapa yang bisa mencegahmu dari bertobat kepada Allah? Siapa yang menghalangimu? Idhab ila ardi kadha wa kadha fa inna biha unasan ya'budullah. Fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardussu. Pergilah kamu ke negeri ini, negerinya orang-orang yang saleh. Di sana ada orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah. Hendaknya kamu ikut beribadah kepada Allah bersama mereka, dan jangan kembali ke tempatmu semula yang penuh dengan maksiat, karena di situ adalah tempat yang buruk. Inilah hijrah. Makanya hijrah itu asalnya adalah dimulai dengan hijrahnya hati. Kemauan untuk meninggalkan masa lalu yang buruk, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang penuh dengan penyimpangan, meninggalkan hal-hal yang menyimpang dari tauhid, menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, menyimpang dari ketaatan kepada Allah, untuk berpindah kepada keadaan yang lebih baik, merubah diri untuk menjadi lebih baik. Ini makna yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, hijrah yang sempurna atau yang paripurna adalah benar-benar hati kita meninggalkan kebiasaan buruk di masa lalu. Berhijrah, meninggalkan keburukan dan berpindah kepada ketaatan kepada Allah, lahir dan batin. Makanya tidak diperbolehkan orang itu berhijrah setengah-setengah. Karena dia masih punya kebiasaan di masa lalu, dia ingin gabungkan dengan yang ada saat ini, kemudian diatasnamakan Islam. Ada orang yang punya kebiasaan di masa lalu, misalnya mencintai musik, suka dengan musik. Ketika dalam Islam, dia sudah mengetahui hukumnya musik haram, dia berusaha mencari misalnya musik Islami. Dijadikanlah lagu-lagu Islam tapi masih menyerupai yang lalu, ya. Dibuatlah dalam bentuk nasyid Islami atau yang lainnya. Ini dilarang dalam agama. Ini bukan hijrah yang paripurna.
Ini hanya berpindah dari satu keburukan kepada keburukan yang berikutnya. Tentu saja ya, meskipun ada sebagian keadaan yang diperbolehkan kita misalnya mendengarkan nasyid pada waktu itu, tapi dengan syarat-syarat dan bukan mengganti hobi yang lama dengan hobi yang baru. Para ulama melarang nasyid ya dengan sangat keras kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang mengatakan waktu beliau pindah dari Baghdad ke Mesir, ya. Khalaftu Baghdad wa fiha syai'un ahdatsathu az-zanadiqatu yusammunaha at-takbir yasudduna bihan nasa 'anil Qur'an. Aku meninggalkan Baghdad ke Mesir dalam keadaan saat itu di Baghdad ada sesuatu yang dilakukan atau diciptakan oleh orang-orang zindik, orang-orang munafik yang mereka jadikan tujuannya adalah untuk menghalangi manusia dari Al-Quran, yang mereka namakan itu adalah at-takbir. At-takbir kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dia cuma nasyid-nasyid yang didendangkan, syair-syair yang didendangkan, serupa dengan nasyid yang isinya mengajak manusia untuk zuhud kelihatannya. Tapi Ibnu Qayyim atau Imam Syafi'i mensifatinya dengan dua hal. Ini diciptakan oleh orang-orang zindik dengan tujuan untuk menghalangi manusia dari Al-Quran. Makanya kalau ingin berhijrah yang sempurna, benar-benar kita cari perbaikan, mengusahakan meninggalkan masa lalu yang kelabu, keburukan-keburukan di masa lalu yang jelek, ya, yang dosa-dosa yang kelabu di masa lalu, ganti dengan sunnah Rasulullah SAW yang jelas-jelas dianjurkan dalam Islam sebagai bukti bahwa hati kita telah berlepas diri darinya. Tidak lagi melakukan hal-hal yang masih samar-samar, yang masih ada tarikan-tarikan dari kebiasaan kita di masa lalu, karena konsekuensi iman yang benar seperti apa yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Allah jadikan iman itu indah di dalam hatimu. Serta Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Maka janganlah melakukan hijrah yang setengah-setengah, karena ini bisa jadi bukan hijrah untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrah benar-benar untuk Allah dan Rasulnya, ikhlas karena mencari ridha Allah, maka dia akan dapatkan balasan keikhlasan, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga ini dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka bagi kita yang ingin ya bertobat dari kebiasaan buruk di masa lalu, berhijrah, maka hijrah yang benar. Bertanyalah kepada para ulama, lakukan amal-amal yang disyariatkan, jangan menciptakan amalan-amalan baru yang dikhawatirkan di situ masih ada tarikan hawa nafsu kita yang sebenarnya masih menyukai kebiasaan-kebiasaan yang lalu sehingga kita semakin sulit meninggalkannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada orang-orang yang beriman yang ingin menyempurnakan hijrahnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong mereka untuk menyempurnakan kebaikan ini dan menjaga mereka dari segala keburukan-keburukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.